Sidoarjo merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Timur yang selalu mengembangkan mutu pendidikan. SMA Muhammadiyah 3 Tulangan merupakan salah satu sekolah di Kabupaten Sidoarjo yang selalu berinovasi dalam mengembangkan mutu pendidikan. Welcome to Serna High School of Muhammadiyah 3 Tulangan Sidoarjo or SMAMUGA is an excellent school standard, Islamic and discipline. SMA Muhammadiyah 3 Tulangan Sidoarjo yang dikenal dengan SMAMUGA beralamatkan di Jalan Raya Kenongo Tulangan Sidoarjo. SMAMUGA merupakan sekolah unggulan berstandar nasional dan berstatus akreditasi A. SMAMUGA selalu memberikan pelayanan dan fasilitas memadai untuk meningkatkan potensi dalam menghadapi tantangan zaman di Indonesia maupun di era global. SMAMUGA adalah tempat berkembangnya siswa-siswi menjadi berprestasi, kreatif, dan berakhlak mulia, serta menjadi tauladan yang baik dan selalu menjadi yang terbaik dalam masyarakat. Kini SMAMUGA merupakan SMA favorit dan menjadi salah satu SMA rujukan di wilayah Tulangan Sidoarjo. SMAMUGA berusaha menjadi sekolah yang terus melakukan inovasi tanpa menghilangkan unsur Islami, sehingga di sini menjadi lembaga pendidikan yang unggul dalam IMTA. Selamat datang di SMA Muhammadiyah 3 Tulangan. SMA Muhammadiyah 3 Tulangan merupakan sekolah pencerahan yang mempunyai visi unggul dalam IMTAK dan IMTEK di era global. Untuk menunjang keberhasilan siswa dalam kegiatan belajar, SMA Muhammadiyah 3 Tulangan mempunyai fasilitas gedung berlantai 4 dengan suasana yang nyaman dan asri. Awal masuk lingkungan sekolah, siswa-siswi dibiasakan dengan 5S, yaitu senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. Kegiatan rutin setiap pagi sebelum pembelajaran adalah mengaji morning sebagai bentuk implementasi peningkatan iman dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. SMA Muhammadiyah 3 Tulangan memiliki 3 kompetensi keahlian jurusan, yaitu MIPA, IPS, dan Bahasa. Untuk meningkatkan kompetensi siswa dalam pembelajaran, SMA Muhammadiyah 3 Tulangan tidak hanya melaksanakan pembelajaran secara teori, tetapi juga menekankan praktik pembelajaran seperti yang dilaksanakan dalam kegiatan praktikum di laboratorium MIPA. Mandibularis, Costafera, Costastudia. Cerdas dan cermat dalam menerima segala informasi, perlu penanaman literasi sejak dini. Kegiatan literasi dibekali dengan penanaman karakter dan nilai-nilai spiritual, sosial, serta kerjasama. SMA Muhammadiyah 3 Tulangan telah menjadi pelopor pertama ujian semester berbasis IT di wilayah Sidoarjo. Sehingga tidak hanya dalam pembelajaran yang berbasis IT, tetapi juga di setiap kegiatan penilaian harian, tengah semester, dan akhir semester dilaksanakan menggunakan laptop dan smartphone atau Android.
Ini adalah bagian dari cara Semamuga untuk mewujudkan visi, yakni unggul dalam iptek. Semamuga tidak hanya membentuk siswa berprestasi dalam pembelajaran akademik dan non-akademik, tapi juga membentuk generasi religius melalui pendidikan karakter dengan pembiasaan sholat duha, duhur, dan asar berjamaah. SMA Muhammadiyah 3 Tulangan Sidoarjo meyakini bahwa pendidikan tidak hanya mendidik para peserta didik untuk menjadi manusia yang cerdas, tetapi juga membangun kepribadian agar berakhlak mulia. SMA Muhammadiyah 3 Tulangan Sidoarjo mempunyai berbagai kegiatan pengembangan diri atau ekstrakurikuler. Keanekaragaman kegiatan pengembangan diri ini ditujukan agar siswa dapat mengembangkan kepribadian bakat dan kemampuannya di berbagai bidang di luar bidang akademik. Pengembangan diri batik. Di sini, siswa-siswi dibekali ilmu membuat batik tulis. Dalam kegiatan pengembangan diri batik, siswa dituntut untuk bisa menghasilkan karya membatiknya sendiri dan memotivasi menjadi pengusaha batik. Pengembangan diri tata rias. Di sini, siswi yang memilih minat di bidang tata rias diharapkan mampu menjadi perias profesional atau tenaga kecantikan yang handal. Pengembangan diri tata boga ini diharapkan mampu membangun kompetensi siswa SMA Muhammadiyah 3 Tulangan di bidang wirausaha. Kegiatan pengembangan diri ini dilaksanakan dengan memberikan keterampilan melalui berbagai resep masakan, kue, dan minuman nasional maupun internasional, dan kemudian dipraktikkan bersama-sama. Siswa-siswi SMA Muhammadiyah 3 Tulangan diberikan ilmu membuat desain busana, diharapkan menyiapkan SDM profesional, kreatif, dan inovatif. Panahan. Panahan merupakan olahraga yang dianjurkan oleh Nabi Muhammad untuk meningkatkan fokus dan konsentrasi. We can keep our fruits, vegetables to be longer. And we go at the elder time. Penggunaan bahasa Inggris di era global saat ini sangatlah penting. Oleh sebab itu, di Semamuga, siswa diberikan keterampilan berbahasa Inggris dalam berkomunikasi dan The berinteraksi. word is in here. Yes. Okay, thank you. Kirim. Baik. Pada kegiatan ini, siswa diajak untuk mengenal kebudayaan Jepang dan berbahasa Jepang dengan lancar dan benar. Pengembangan diri bahasa Jepang adalah wadah untuk mempersiapkan siswa-siswi berprestasi di berbagai perlombaan bahasa Jepang. Bahasa Jawa. Penggunaan bahasa Jawa di Semamuga bertujuan untuk melestarikan warisan budaya Indonesia. Bahasa Arab. Semamuga merupakan sekolah berbasis Islami, sehingga mempelajari bahasa Arab dapat menciptakan generasi yang fasih melantunkan ayat Al-Quran serta dapat memahami maknanya. Pengembangan diri hard skill basket, volley, futsal di SMA Muhammadiyah 3 Tulangan diadakan sebagai wadah untuk menyalurkan hobi, membangun kebersamaan dalam sebuah tim, dan diharapkan siswa mendapatkan nilai-nilai sportivitas dalam olahraga. Selain itu, dengan diadakannya pengembangan diri basket, voli, dan futsal dapat mencetak bibit-bibit baru pemain basket, voli, dan futsal yang mampu berprestasi di tingkat lokal, nasional, dan internasional.
suci mendorong setiap siswa untuk mempelajari, menyadari, memahami, dan melestarikan sejarah kebudayaan Islam. Di sini siswa diharapkan bisa mengembangkan dan juga menyalurkan potensi, minat, dan juga bakat siswa dalam bidang seni dan budaya yang bercirikan Islam. Pameran hasil tangan karya siswa-siswi terbaik SMA Muhammadiyah 3 Tulangan menunjukkan bahwa siswa-siswi SMA Muhammadiyah 3 Tulangan adalah siswa yang kreatif, inovatif, dan berprestasi. Organisasi IPM di Semamuga dituntut menjadi contoh pelajar muslim yang berilmu, berakhlak mulia, dan terampil dalam rangka menegakkan dan menjunjung tinggi nilai-nilai ajaran Islam. IPM Bimbingan konseling membantu peserta didik beradaptasi, menyelesaikan permasalahan, serta memilih jurusan atau lapangan pekerjaan sesuai dengan cita-cita, minat, dan bakat siswa. Ruangan perpustakaan Semamuga yang memadai berfungsi untuk menimbulkan kecintaan siswa terhadap membaca, meningkatkan kosakata bahasa, dan membiasakan siswa bertanggung jawab melalui proses peminjaman buku. Komunitas jurnalis merupakan ajang pengembangan bakat siswa dalam penyaluran pendapat untuk merangsang sikap kritis, percaya diri, serta kreativitas siswa dalam meliput dan membuat berita. Mengikuti paduan suara, seorang siswa akan dilatih membaca notasi angka, memahami dasar teori musik yang akan membantu jikalau mereka nantinya mempelajari alat musik. Paskib. Komunitas Paskib dapat menciptakan generasi yang disiplin, memiliki rasa cinta tanah air, dan dapat memupuk jiwa kepemimpinan. Teater merupakan wadah untuk melahirkan daya kreasi siswa dalam bidang seni peran. Hizbul Waton sebagai salah satu organisasi otonom Muhammadiyah bertujuan membentuk kader Muhammadiyah memiliki jiwa semangat bela negara, didukung oleh tenaga pendidik yang kompeten dan profesional sehingga dapat mengantarkan siswa-siswi Semamuga menjadi berprestasi, kreatif, dan berakhlak mulia serta menjadi teladan yang baik dalam masyarakat. Untuk menjadi insan yang berguna. Berguna bagi agama, nusa, dan bangsa. Mari bergabung di Semamuga. Semamuga, be the best. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku dan para orang tua atau wali murid yang mendampingi putra-putrinya dalam masa kegiatan MPLS di rumah masing-masing. Saya ucapkan selamat bergabung di SMA Muhammadiyah 3 Tulangan. Anak-anakku, untuk masa pengenalan lingkungan sekolah kali ini berbeda dengan masa pengenalan lingkungan sekolah pada tahun-tahun sebelumnya. Karena negara kita sedang dilanda pandemi COVID-19.
Namun, pada kondisi saat ini tidak menyurutkan semangat kita untuk tetap melaksanakan kegiatan MPLS. Untuk sebab itu, tetap semangat ya anak-anak dan tetap jaga kesehatan. Oke? Untuk kali ini Ibu akan menjelaskan materi tentang wawasan Wiyata Mandala. Sambil melihat video ini, boleh kalian simak di modul kalian masing-masing mengenai materi wawasan Wiyata Mandala. Oke? Siap ya? Nah, anak-anak, apakah kalian tahu apakah itu wawasan Wiyata Mandala? Nah, oke, kita bahas bersama-sama. Jadi, ini ya. Wawasan Wiyata Mandala ini dia terdiri dari 3 kata. Yang pertama adalah wawasan, dan yang kedua adalah wiyata, dan yang ketiga adalah mandala. Jadi, masing-masing kata tersebut memiliki arti yang berbeda. Wawasan berarti pandangan atau tinjauan atau cara melihat. Sementara wiyata yang berarti adalah pendidikan. Nah, kemudian mandala itu adalah berarti lingkungan atau ekosistem atau lingkaran atau bundaran. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa wawasan Wiyata Mandala itu adalah cara memandang sekolah menjadi suatu ekosistem atau lingkungan pendidikan. Nah, oke, jadi sudah paham ya apa itu arti dari wawasan Wiyata Mandala. Next. Sekolah sebagai lingkungan pendidikan, maka sekolah mengemban visi cut ya Pak, bentar nih. Sudah. Sekolah sebagai lingkungan pendidikan, maka sekolah mengemban visi dan misi pendidikan. Dan sekolah mempunyai tugas dan fungsi untuk menyelenggarakan proses kegiatan pendidikan. Dan sekolah secara terus-menerus mengenal, mengilhami, menghayati, dan menyampaikan nilai-nilai positif yang ada di sekolah. Sehingga sekolah bisa menjadi suri tauladan bagi masyarakat sekitar untuk menyampaikan nilai-nilai positif. Jadi sekolah sebagai lingkungan pendidikan jadi menuntut beberapa kriteria. Yang pertama adalah dia memiliki sarana dan prasarana yang baik. Jadi harus punya ruang kelas yang baik, kemudian laboratorium yang menunjang, kemudian fasilitas lainnya yang menunjang. Dan yang kedua yaitu memiliki tenaga pendidik atau kependidikan yang profesional. Jadi Bapak Ibu gurunya harus profesional, kemudian para tenaga kependidikan atau karyawannya juga harus profesional. Dan yang selanjutnya adalah terciptanya lingkungan aman, tertib, dan bersih. Jadi lingkungan yang aman, lingkungan yang tertib, lingkungan yang bersih membuat kita nyaman untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran dan kegiatan pendidikan di dalam suatu sekolah. Dan yang selanjutnya adalah partisipasi dan kerjasama dengan masyarakat sekitar di sekolah. Kemudian hubungan yang harmonis antara warga sekolah, orang tua, dan masyarakat. Dan yang selanjutnya adalah tumbuhnya semangat warga sekolah untuk tetap maju dan bekerja keras. Nah, sudah, kita beralih ke selanjutnya. Jadi dalam Wiyata Mandala itu ada 5 subjek utama atau 5 komponen penting dalam pelaksanaan Wiyata Mandala. Yang pertama adalah kepala sekolah. Nah, kemudian yang kedua adalah guru. Yang ketiga adalah sivitas akademika atau tenaga kependidikan. Kemudian yang keempat adalah murid. Dan yang kelima adalah masyarakat sekitar. Masing-masing dari 5 komponen ini dia memiliki peran masing-masing dalam mewujudkan Wiyata Mandala atau mewujudkan sekolah sebagai lingkungan pendidikan. Yang pertama, kepala sekolah.
Jadi, kepala sekolah punya wewenang atau tanggung jawab yang penuh terhadap penyelenggaraan pendidikan di lingkungan sekolah. Jadi itu semuanya adalah peran utama dari kepala sekolah. Kemudian yang kedua adalah kepala sekolah melaksanakan program-program yang telah disusun bersama komite sekolah. Jadi baik itu program KBM, program ekstrakurikuler, intrakurikuler, dan kokurikuler semuanya disusun oleh sekolah bersama staf dan komite-komitenya untuk dilaksanakan di sekolah. Kemudian yang selanjutnya adalah menyelenggarakan musyawarah sekolah. Dalam pengambilan keputusan, kepala sekolah harus melaksanakan prosedur melalui proses musyawarah sekolah. Jadi tidak bisa diambil secara sepihak saja. Kemudian yang selanjutnya adalah menertibkan lingkungan sekolah. Karena lingkungan yang tertib adalah kunci utama keberhasilan dari proses kegiatan pendidikan di sekolah. Dan selanjutnya adalah mengadakan rapat koordinasi yang bersifat insidentil. Insidentil itu artinya sewaktu-waktu, intern itu artinya di dalam sekolah tersebut, ya. Dan antara guru, wali murid maupun siswa. Nah, itu adalah peran-peran dari kepala sekolah. Yang selanjutnya adalah peran Bapak Ibu guru, ya, sebagai garda terdepan. Jadi dia sebagai pendidik kalian, ya. Nih, yang pertama adalah menjunjung tinggi martabat dan citra baik sikap dan tingkah lakunya. Jadi setiap Bapak Ibu guru wajib menjunjung tinggi martabat dan tingkah lakunya. Yang selanjutnya adalah menjadi tauladan di masyarakat. Jadi Bapak Ibu guru itu juga menjadi tauladan bagi masyarakat di sekitar, ya. Kemudian yang selanjutnya adalah pernah dengar ya singkatan guru. Guru itu digugu dan ditiru. Jadi dia dipercaya oleh dirinya sendiri dan dipercaya oleh warga sekolah. Kemudian guru harus bisa menjadi pemimpin, baik untuk dirinya sendiri maupun untuk orang lain. Baik itu di dalam lingkungan sekolah maupun di luar lingkungan sekolah. Nah, ini adalah beberapa peran dari guru. Selanjutnya adalah peran dari sivitas akademika. Ada yang tahu apa sih sivitas akademika? Jadi kadang kita berpikir apa sih sivitas akademika? Jadi sivitas akademika itu adalah tenaga pendukung yang ada di dalam sekolah. Meliputi apa saja? Tenaga pendidik, kemudian tenaga kependidikan. Tenaga kependidikan itu misalkan TU, kemudian Sapam, kemudian tukang kebun. Nah, itu adalah salah satu bagian dari sivitas akademika. Nah, jadi di sini tata usaha harus mendukung kepentingan administrasi dalam rangka proses belajar mengajar di sekolah. Jadi TU dia harus siap dalam mendukung kepentingan administrasi siswa. Contohnya misalkan absensi, jurnal mengajar, dan lain sebagainya. Kemudian perangkat sekolah yang lain seperti Pak Satpam, tukang kebun, itu dia melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan tugasnya masing-masing. Dan semua warga sekolah, seluruh sivitas akademika wajib untuk menjalin rasa persaudaraan, rasa kekeluargaan seluruh warga sekolah untuk menciptakan lingkungan yang nyaman sekolah sebagai untuk pendidikan. Jadi itu. Nah, sekarang peran dari murid. Nah, anak-anak, jadi ini adalah hak dan kewajiban yang harus kalian lakukan atau kalian tunaikan sebagai seorang murid. Jadi yang pertama adalah jelas, yang pertama adalah mentaati tata tertib yang berlaku di sekolah. Seluruh tata tertib yang ada di sekolah harus kalian taati dengan baik. Yang selanjutnya adalah kalian harus hormat dan santun kepada guru, teman, dan seluruh warga di sekolah. Itu adalah
kewajiban kalian. Kemudian yang selanjutnya adalah karena kalian adalah murid, wajib belajar dan menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan oleh Bapak Ibu guru, karena itu adalah kewajiban kalian mengemban tugas sebagai seorang murid. Dan selanjutnya adalah menjaga nama baik keluarga dan sekolah, baik di dalam sekolah maupun di luar sekolah. Jadi kalian wajib untuk menjaga nama baik keluarga kalian dan nama baik sekolah, baik itu di dalam sekolah maupun di luar sekolah, ya. Kemudian yang selanjutnya adalah menjaga dan memelihara fasilitas belajar dan mengajar yang disediakan oleh sekolah, ya. Jadi itu adalah untuk melatih kalian untuk menjadi pribadi yang bertanggung jawab. Kemudian yang terakhir adalah turut serta menjaga keamanan di sekolah. Jadi ini adalah peran dari murid di dalam lingkungan sekolah. Jadi anak-anak silakan dilaksanakan ya peran kalian masing-masing. Nah, yang selanjutnya adalah peran masyarakat sekitar. Jadi kita sekolah ini juga tidak lepas dari masyarakat di sekitar kita. Jadi masyarakat di sekitar kita juga punya peranan. Apa saja sih peranan dari masyarakat sekitar? Yang pertama adalah mendukung program dan kebijakan sekolah. Yang kedua adalah memberi saran dalam pemajuan proses belajar dan mengajar. Yang ketiga adalah ikut menjaga keamanan lingkungan di sekolah. Dan yang selanjutnya adalah mengadakan kerjasama dengan pihak sekolah melalui komite sekolah. Jadi itu adalah peran dari masyarakat di sekitar. Kemudian, sekolah sebagai kawasan wisata Mandala harus menciptakan suasana yang nyaman, aman. Nah, melalui apakah untuk bisa menciptakan suasana tersebut? Nah, melalui program yang namanya 10K. Jadi program 10K yang pertama itu apa saja? Yang pertama adalah keamanan, yang kedua adalah kekeluargaan, yang ketiga adalah kedisiplinan, yang keempat adalah kerindangan, yang kelima adalah kebersihan, yang keenam adalah keindahan, yang ketujuh adalah kelestarian, yang kedelapan adalah ketertiban, yang kesembilan kesehatan, dan yang terakhir adalah keteladanan. Dari semua program 10K itu nanti jika terlaksana maka akan menciptakan lingkungan sekolah sebagai wisata Mandala yang aman, nyaman, sehingga untuk menunjang proses kegiatan belajar mengajar itu dapat dilakukan. Nah, yang selanjutnya adalah budaya 5S. Kenapa harus ada budaya 5S? Karena sekolah itu adalah tempatnya untuk menciptakan sumber daya manusia yang arif, yang santun. Nah, untuk menciptakan sumber daya manusia yang arif dan santun, maka kita harus membiasakan 5 budaya ini. Nah, jadi kalau 5 budaya ini sudah bisa kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, maka akan terbentuk sumber daya manusia yang arif dan santun. Jadi yang pertama adalah senyum, ya. Kemudian yang kedua adalah salam, yang ketiga adalah sapa, yang ketiga adalah sopan, dan yang kelima adalah santun. Jadi anak-anak jangan sampai tidak menerapkan budaya 5S ya. Yang selanjutnya adalah, kalau tadi sudah saya jelaskan tentang lingkungan sekolah, apa saja yang dilakukan di dalam sekolah. Nah, sekarang saya jelaskan apa sih yang tidak boleh dilakukan dalam kegiatan di lingkungan sekolah. Yang pertama, jelas adalah kriminalitas. Kriminalitas merupakan salah satu tindak pidana yang melanggar hukum, sehingga tidak diperkenankan, tidak diperbolehkan adanya kriminalitas terjadi di dalam suatu sekolah. Dan yang kedua adalah propaganda politik atau kampanye politik. Jadi kegiatan tersebut tidak berhubungan dengan kegiatan di sekolah sehingga tidak diperbolehkan ya. Dan yang selanjutnya adalah tempat penyebaran aliran menyimpang baik itu secara agama, baik secara sosial, kultur, budaya bangsa Indonesia. Dan yang selanjutnya adalah
syuting film atau sinetron yang tidak memiliki izin dari Pemda atau pemerintah daerah setempat ya. Dan yang selanjutnya adalah promosi dan penjualan produk yang tidak berhubungan dengan pendidikan. Jadi itu adalah beberapa hal yang tidak diperkenankan dalam kegiatan di sekolah. Nah, sudah. Selanjutnya mekanisme pelaksanaan dari Wiyata Mandala. Jadi ada 2 tahap, yaitu tahap preventif. Tahap preventif itu adalah pencegahan supaya di lingkungan sekolah itu tidak terjadi pelanggaran atau penyimpangan. Nah, apa saja tahap preventifnya? Yang pertama, memelihara sekolah melalui 10K yang seperti saya jelaskan tadi sebelumnya ya. Kemudian yang kedua adalah menciptakan suasana harmonis antar warga sekolah. Nah, jadi kita nanti sesama teman, sesama warga sekolah harus harmonis. Nggak boleh bertengkar, nggak boleh benci satu sama lain, jadi semuanya harus harmonis. Kemudian yang ketiga adalah membentuk jaringan pengawasan atau razia agar tidak terjadi yang namanya pelanggaran. Nah, kemudian yang keempat adalah menghilangkan bentuk perpeloncoan dalam masa orientasi siswa. Nah, jadi kegiatan perpeloncoan sudah tidak diizinkan oleh pemerintah. Jadi, masa pengenalan lingkungan sekolah diisi dengan materi tentang pengenalan dari lingkungan yang ada di sekolah tersebut, bukan melalui bentuk perpeloncoan seperti yang terjadi sebelum-sebelumnya. Kemudian yang selanjutnya adalah mengisi jam kosong dengan kegiatan ekstrakurikuler atau penugasan. Jadi anak-anak nanti kalau kalian tidak ada gurunya atau ketika guru itu berhalangan hadir, maka nanti diisi dengan kegiatan ekstrakurikuler atau penugasan. Jadi kalian tidak boleh vakum dalam kegiatan belajar mengajar. Dan yang selanjutnya adalah meningkatkan keamanan dan ketertiban saat berangkat dan usai sekolah. Jadi itu anak-anak beberapa tindakan preventif untuk mencegah terjadinya pelanggaran yang ada di sekolah. Kemudian mekanisme yang kedua adalah tahap represif. Represif ini kalau ada terjadi pelanggaran yang ada di dalam suatu sekolah. Nah, apa saja tahap represifnya? Yang pertama adalah mendamaikan pihak yang terlibat perselisihan, ya, baik secara kekeluargaan, ya. Jadi kalau misalkan ada perselisihan di dalam suatu lingkungan sekolah, maka kita bisa mendamaikan secara kekeluargaan. Yang kedua adalah menetralisir isu negatif yang berkembang. Dan yang selanjutnya adalah berkoordinasi dengan pihak keamanan bila ada kriminal di sekolah. Jadi nanti jika ada kriminalitas di sekolah, maka ranahnya sudah lagi bukan sekolah saja, tapi ranahnya adalah pihak keamanan atau pihak yang berwajib. Oleh dari itu, anak-anak saya harapkan kalian bisa mentaati tata tertib dan tidak melakukan tindak kriminalitas di dalam sekolah. Yang selanjutnya adalah penyelesaian kasus secara hukum terhadap kasus yang melibatkan pihak luar sekolah. Jadi nanti kalau ada terjadi yang namanya kasus yang melibatkan antara dalam sekolah dengan luar sekolah, nah ini nanti dia penyelesaiannya bisa secara hukum. Jadi jangan sampai kalian melanggar tata tertib di sekolah ya anak-anak ya. Kemudian yang kelima adalah mengadakan bimbingan dan penyuluhan. Jadi bimbingan dan penyuluhan ini sebagai bekal kalian nanti untuk bisa menjadi siswa yang mengikuti tata tertib yang ada di dalam sekolah. Dan selanjutnya adalah apabila terjadi pelanggaran tata tertib, maka jelas akan diberikan sanksi sesuai tata tertib yang berlaku. Jadi itu adalah beberapa tahap represif atau tahapan jika terjadi ada pelanggaran tata tertib di dalam suatu sekolah. Oke anak-anak, ini adalah gambar dari ruang kelas
yang akan kalian pergunakan sebagai lingkungan pendidikan. Jadi ini suasana kelasnya sudah memenuhi fasilitas dan sarana prasarana yang baik untuk menunjang Wihata Mandala. Kemudian ini ada beberapa koridor sekolah. Nah, ini adalah taman kelas. Jadi taman kelas ini mendukung sekolah untuk menciptakan sekolah adiwiyata. Jadi adiwiyata itu adalah sekolah yang peduli terhadap lingkungan, karena lingkungannya itu adalah sebagai tempat untuk melakukan proses kegiatan belajar mengajar. Nah, kalau kita peduli dengan lingkungan, maka tercipta lingkungan yang baik, lingkungan yang nyaman. Nah, kita belajar juga akan menjadi nyaman, menjadi enjoy. Jadi ini adalah salah satu bentuk untuk mendukung sekolah menjadi sekolah adiwiyata. Nah, ini salah satu juga pembuatan kolam, ini adalah mendukung sekolah adiwiyata. Nah, ini fasilitas untuk laboratorium sekolah. Nah, saya kira sudah cukup materi yang saya berikan. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.